Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, karena kasih sayang Tuhanlah yang sudah memberikan kami hari yang baru, berkat yang baru untuk kami nikmati. Dan kami juga bersyukur kalau pada hari ini Tuhan, kami karyawan SPPG bersama semua pengurus yang ada boleh merayakan ulang tahun kami yang pertama. Oleh karena itu Tuhan, kami melakukan perjalanan untuk menuju ke Ranowangko Beach. Bapa di surga, kami sangat mengharapkan pertolongan Tuhan untuk memberikannya Tuhan kami kenyamanan, keamanan, perlindungan yang sempurna dari Tuhan sepanjang perjalanan ini Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari kecelakaan, jauhkan dari roh maut, kami tolak semua, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus berkuasa. Kami berdoa untuk driver Tuhan, anugerahkan dia semangat, kesehatan, bahkan Engkau kiranya memberkati, memberikan dia tangan terampil, mengemudikan Tuhan kendaraan ini, sehingga dia boleh membawa kami untuk menuju ke tempat tujuan kami, untuk tiba dengan selamat. Terima kasih banyak Bapa, sepanjang perjalanan, bahkan sampai kami tiba nanti dengan segala acara kami yang ada, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan kembalikan kami di rumah pada hari esok dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Inilah doa kami, ini ucapan syukur kami, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita pada sore hari ini, kita akan buka dengan doa. Izinkan kami berdoa menurut agama dan kepercayaan kami, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu bagi kami SPPG Winangun 2 beserta tamu undangan yang hadir pada Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati perwakilan dari yayasan beserta jajaran, yang saya hormati perwakilan dari Kodim 1309 Manado, yang saya hormati rekan-rekan dari KPPG Sulut, serta yang paling saya banggakan seluruh keluarga besar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita berkumpul dalam keadaan sehat untuk mensyukuri perjalanan 1 tahun SPPG di Kota Manado. 1 tahun bukanlah waktu yang lama, namun bagi kita yang berada di dapur setiap hari, 1 tahun adalah ribuan piring makanan yang kita sajikan untuk memenuhi gizi masyarakat. Saya tahu persis bagaimana lelahnya rekan-rekan. Saya tahu persis bagaimana perjuangan kita membangun sistem. Dari nol hingga hari ini kita memiliki bangunan baru dan tim yang semakin solid. Sesuai dengan tema kita hari ini, satu visi dalam kebersamaan mempererat langkah menuju pelayanan gizi lebih baik. Acara ini bukan sekedar seremoni, ini adalah momen untuk kita berhenti sejenak, menarik nafas, dan melihat betapa hebatnya kerja tim kita selama ini. Kepada pihak Yayasan Ankodim, terima kasih atas bimbingan dan dukungannya. Tanpa sinergi ini, dapur kami tidak akan bisa mengepus secara maksimal. Dan khusus untuk seluruh rekan-rekan relawan yang sebesar-besarnya, saya mendengar aspirasi kalian, saya merasakan dinamika kalian. Acara hari ini adalah hadiah untuk kerja keras kita. Mari kita lepaskan sejenak penat, kita pererat rasa kekeluargaan, karena di SPPG ini kita bukan hanya rekan kerja, tapi satu keluarga besar. Akhir kata, semoga di tahun-tahun mendatang SPPG Kota Manado semakin jaya, semakin bermanfaat, dan pelayanan gizi kita semakin dirasakan oleh masyarakat. Selamat berulang tahun yang pertama untuk kita semua. Terima kasih, selamat sore. Adi sebagai Karek Sulawesi Utara, sebelum Ibu memaparkan materi atau berbagi pemahaman bersama, kita ice breaking dulu dari
tagline terakhir yang disampaikan Ibu Ai yang SPPG Winangun 2 bisa. Boleh Bapak Ibu untuk kita sama-sama semangat. Jadi kalau saya bilang SPPG Winangun 2, Bapak Ibu sekalian bisa. Oke? 1, 2, 3. SPPG Winangun 2 bisa. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya, kami mengundang yang terhormat Ibu Deveni Mukodongan SAB sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Ketua Yayasan Cahaya Langoan yang diwakili oleh Ibu Aisyah Margaret. Kemudian PIC dari Yayasan Cahaya Langoan Ibu Jennifer Lumangkun, yang saya banggakan teman-teman KPPG yang boleh berkolaborasi bersama dengan Kepala SPPG Ibu Radea, dan yang kami banggakan ada akuntan juga dan ahli gizi, dan yang menjadi garda terdepan dalam proses pemberian makan bergizi gratis ini yaitu para relawan. Dalam setiap sambutan, baik itu dari Bapak Kepala, Bapak Dadan, baik itu sambutan dari para wakil kepala BGN maupun para deputi, selalu yang paling utama yang selalu disebut-sebut adalah relawan. Karena SPPG tidak akan bisa jalan tanpa adanya relawan. Walaupun SPPG itu sudah ada, mitra sudah membangun, walaupun semegah apapun SPPG itu, tetapi jika tidak ada relawan, maka tidak bisa disebut SPPG. SPPG adalah satu kesatuan di mana ada pengurus yayasan diwakili oleh para PIC, dan juga ada perwakilan dari BGN sendiri, yaitu ada 3. Yang pertama adalah kepala SPPG, akuntan, dan ahli gizi. Dan yang menjadi pokok utama dalam SPPG adalah relawan. Kenapa demikian? Karena coba bayangkan, pada juknis yang pertama itu, MBG ini ada sebagian besar di daerah Jawa. Mereka mendistribusikan sampai 4.000 paket MBG. Bayangkan kalau hanya yayasan atau hanya kepala SPPG dengan akuntan ahli gizi, apakah bisa mereka membuat kolaborasi bersama untuk ayo kita masak? Hanya kurang lebih 10 orang. Untuk itulah kenapa dalam satu kelompok SPPG itu dibuat relawan menjadi 47 ditambah 2 keamanan. Karena memang sudah dikalkulasi bahwa dalam satu pelayanan pemenuhan gizi itu memerlukan bagian-bagian yang penting. Ada bagian masak, tim persiapan, tim pemorsian, tim kebersihan, tim keamanan. Semuanya itu adalah peran penting. Jangan komang lagi, ada beberapa relawan mungkin di SPPG lain, Kang, sama yang tadi Ibu Aisyah bilang, di SPPG Kodim biasa kok orang jaga panggil SPPG Kodim Manado. Tidak pernah orang dengar ada keributan atau kekacauan, tapi mungkin ada, tapi orang percaya bahwa semua bisa diselesaikan ya, secara internal, secara kekeluargaan. Nah, jadi orang anggap SPPG ini adalah satu rumah yang baru, satu keluarga yang baru, di mana sebelumnya mungkin Bapak Ibu relawan belum kenal Pak Ibu Radea. Bapak Ibu relawan juga belum kenal Pak Torang perwakilan yayasan beserta dengan PIC. Tetapi torang disatukan menjadi satu keluarga SPPG Winangun 2. Sehingga walaupun torang sudah terbagi-bagi, ada yang sudah saya sebutkan tadi, beberapa sektor-sektor kita sudah diberikan peran masing-masing, diberikan tanggung jawab.
Jangan sampai orang memberikan posisi bahwa oh kita kuat lebih penting, atau oh dia sana suruh salah no. Kadang memang ada gesekan-gesekan yang kecil seperti itu, sehingga mulailah dalam satu orang pe wilayah kerja mulai nyanda enak orang mau bekerja. Nah, pada sore hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan materi mewakili Bapak Billy, Kepala KPPG. Bapak Billy memohon maaf sebelumnya karena masih dalam tugas, masih ada di Jakarta. Untuk itu Bapak Billy mengirimkan saya untuk bisa memberikan sedikit motivasi kepada rekan-rekan relawan yang ada di SPPG Winangun 2. Begini ada materi yang diberikan adalah pembinaan strategi menghasilkan sinergitas organisasi yang unggul dan berkualitas. Sebenarnya mau kasih di slide, mari kita tanya dia, ada slide? Kaknya ada, biar Jo. Kalau misalnya orang baca cerita soal hasil sinergitas organisasi yang unggul dan berkualitas, sebenarnya hanya beberapa poin yang kita ambil dalam hal ini. Poin penting yang pertama adalah komunikasi. Dalam satu organisasi kita tidak bisa pungkiri bahwa pasti akan ada terjadi gesekan, pasti akan ada perbedaan persepsi, perbedaan pemahaman. Nah, untuk itulah kenapa saya menyebutkan yang paling pertama dalam keberhasilan satu organisasi itu adalah komunikasi, di mana kita harus membina organisasi yang efektif. Di mana kalau ada terjadi antara tim A, tim persiapan mungkin, dan tim masak. Mungkin tim masak bilang, tim persiapan itu sayur kuat tapi maksud potong begini. Tim persiapan bilang, nyanda, kalau tuh orang kuat biasa juga potong begini. Mulai terjadi gesekan. Tetapi jika ada komunikasi yang baik, maka gesekan itu dapat diselesaikan. Yang kedua adalah koordinasi. Jadi ini masih saling bersinambungan. Jangan kemaling itu tim persiapan atau tim masak, Kang. Dia sana kok awas ya, kita kok sebilang-bilang jangan potong begitu. Kok tim persiapan, dia itu mentang-mentang dia tim masak, kurang jangan ambe-ambe tuh makanan, Kang. Ini realita yang terjadi di lapangan. Tapi jika orang punya koordinasi dan kembali lagi tompe komunikasi baik, biar kok cuma say kita kok udah bilang pangana potong kok begini, ya toh orang pe maksud dan tujuan tersampaikan, tapi dengan cara yang lebih halus. Toh mungkin iya kan kita salah. Akhirnya apa? Orang pe hubungan masih terjalin bagus, tapi juga orang pe unek-unek di hati tersampaikan. Yang kemudian adalah kolaborasi. Nah, jadi 3 aspek ini memang saling berhubungan satu dengan yang lain. Yang keempat adalah komitmen, di mana Bapak Ibu semua relawan pasti tujuan awal ketika melamar di SPPG adalah ingin bekerja, ingin mendapatkan gaji. Tetapi mari kita bersama-sama bersepakat bahwa kita sudah bekerja di SPPG Winangun 2 ini, kita punya komitmen, kita punya visi. Visi kita apa? Yaitu memberikan makan bergizi kepada anak-anak sekolah, kepada ibu hamil, ibu menyusui, bahkan anak-anak yang masih dalam perut itu. Dan ke depan nanti tugas mulia ini akan bertambah. Akan ada anak-anak yang putus sekolah, anak jalanan. Kemudian ke depan juga akan ada lansia. Sangat mulia orang pekerjaan ini. Walaupun mungkin di luar sana banyak orang-orang paling cuma bilang, saya mana kerja
kerja di mana so? Oh kita kok kerja di MBG dan kita kok di tim persiapan. Oh dia kok cuma jago busuk bawang. Banyak kejadian hal seperti itu, apalagi di desa-desa. Mungkin mereka belum melihat tujuan, ya, visi utama dari program ini apa. Orang-orang hanya sebatas melihat, oh dia sana kok cuma di dapur. Orang li biasa ibu rumah tangga tuh biasanya kok cuma di dapur lagi. Tetapi orang mari membuat satu pemahaman, satu visi yang sama. Orang bekerja walaupun orang tujuan sebenarnya kok untuk mendapatkan gaji kan, supaya kita orang memenuhi orang kebutuhan di rumah. Tetapi marilah orang punya visi yang sama, komitmen yang sama, bekerja bersama, kan enak toh. Kalau misalnya orang bekerja, orang anggap SPPG ini sama dengan tompe rumah, orang datang happy, bekerja happy, itu biar sedikit kan Ibu Radea di dapur ada salon, ada selondang, ada toh, biar cuma putar lagu sesedikit, biar cuma bawa goyang sedikit mah pekerjaan oke tuh toh, jangan kau goyang lagi kau tuh bawang so lupa mau kupas kan. Nah jadi anggaplah SPPG ini adalah rumah kedua bagi Bapak Ibu relawan. Nah yang berikutnya adalah kalau ini komang so beralih ke staf kepala SPPG, akuntan dan ahli gizi punya peran penting juga dalam satuan pelayanan pemenuhan gizi. Memang relawan ini adalah garda terdepan, tetapi kalian adalah pengurus satu organisasi SPPG. Saling bekerja sama. Kalau memang ada hal-hal yang mungkin ini nyandak betul toh, atau kita yang salah toh, silakan dikomunikasikan toh. Jangan sampai sama dengan kejadian ya mungkin di SPPG lain. Karena terjadi gesekan itu, semua sobaku keras hati, akhirnya sudah. Tetapi puji Tuhan SPPG Winangun 2 sudah 1 tahun. Memang salah satu SPPG pertama yang jalan di Sulawesi Utara. Ada SPPG Langoan, ada SPPG Kodim Bitung juga, bersama-sama Rani, dan juga memang satu yayasan. Belakangan nanti sudah beberapa minggu, iya, Langoan sama Kodim Manado yang lebih dahulu. Nah mereka ini satu yayasan. Memang Cahaya Langoan ini adalah yayasan pertama yang memulai, memang semangat sekali sejak Oktober ya Bu ya. Memang karena memang juga ada kedekatan antara Ibu Mevi dan Bapak Presiden. Jadi memang Ibu Mevi sangat berkerinduan bahwa kita lagi memang mesti backing LTP daerahnya dia supaya jangan tertinggal. Karena memang selalu disentil-sentil, siapa ini sulut berupa tertinggal dorang kang, dorang progres dibandingkan dengan daerah yang lain. Daerah Jawa, dorang 100% pembangunan, siapa ini sulut berupa minat, DP peminat sedikit. Pada saat itu memang tidak ada yang tertarik. Tapi setelah sudah 1 tahun baru berlomba-lomba ya. Puji Tuhan, karena memang di awal-awal orang pandang enteng program ini kan. Tetapi ada beberapa orang yang setia bahwa orang percaya program MBG yang Bapak Presiden rencanakan ini adalah program bukan yang sekedar memberikan makan orang ya. Mungkin orang hanya melihat bahwa program ini cuma kasih makan kok tuh anak-anak, siapa kok yang tidak diuangkan. Nah banyak sekali orang melihat komentar-komentar di media sosial, kenapa kok ini MBG ini tidak diuangkan, so tuh 15.000 itu dia boleh mau kasih juga pada orang tua. Pertanyaannya, 15.000 itu dalam sehari apakah bisa orang tua memasak ayam, sayur, nasi, susu, buah? Apakah bisa 15.000? Paling kok DP Bapak suka, mak kita juga tuh 5.000 tambah rokok. Kau paling le mama kalau ada cabu-cabu lotre dan tuh di warung-warung, kita le cabu dan habis 15.000. Orang-orang hanya memikirkan sampai di situ, tetapi mereka tidak tahu sebenarnya 15.000 ini digunakan sebagai apa. Ada relawan yang kita pekerjakan. Bayangkan berapa puluh ribu ibu-ibu yang dulunya hanya kasih
kasihan ibu rumah tangga biasa toh. Orang hanya biasa urus suami, anak-anak. Kalau suka sekolah kan ibu-ibu paling kita suka kasih belajar semua. Toh mau bakal lota dulu sana itu tanta tuh di sebelah sana so toh. Tetapi dengan program ini orang punya kesibukan, aktivitas yang baru toh. Orang boleh bagosip di SPPG man sambil bekerja dapat doi. Iya toh. Nah, baru ada lagi apa? Ada lagi para nelayan. Ada lagi apa? Para petani, ada juga UMKM itu yang sebelumnya kasihan dorang pendapatan seberapa tuh, dorang masih tidak tahu ini kalau hari ini akan berapa dorang penghasilan, tetapi dengan adanya MPG dorang bisa kalkulasi, oh kita satu hari ini boleh untung sekian. Tetapi apa? Dorang MBG memberikan satu tekanan bahwa kalian bisa mensuplai bahan baku di SPPG, tapi bahan bakunya harus berkualitas. Banyak orang diuntungkan melalui program MBG ini. Bukan hanya anak-anak sekolah yang mendapatkan makan, tetapi ada juga ibu-ibu ya yang mungkin kasihan dompet anak. Kalau mau ke sekolah belum sempat memasak, masih lapar. Puji Tuhan dengan program yang sangat mulia ini. Nah, Bapak Ibu relawan beserta dengan staf dan juga perwakilan yayasan yang saya kasihi dan saya hormati, di akhir kata keberhasilan program ini sangat bergantung pada kejelasan struktur, kerjasama, pembagian peran yang adil, serta pemahaman yang sama terhadap kewajiban masing-masing pihak. Mari kita berkolaborasi bersama, baik itu dari yayasan, dari staf, kepala SPPG, maupun bersama-sama dengan kami, kepala kantor pelayanan pembunuhan gizi, dan juga yang menjadi ini paling garda terdepan, relawan. Mari kita membangun kerjasama yang baik sehingga SPPG Winangun 2 bisa menjadi salah satu SPPG terbaik. Sama dengan tadi Ibu perwakilan yayasan bilang, Ibu Ais bilang, jangan sampai komaling, torang kasihan bikin malu, karena torang Sulawesi Utara ini Bapak Presiden Ibunda kampung halaman. Kemudian torang Wakil Kepala Badan Gizi Nasional juga Pak Wakapusung juga adalah orang Sulawesi Utara. So ada dua torang pimpinan BGN ini memang orang asli Sulut. Jadi kasihan mari torang bersama-sama membangun SPPG ini harmonis. Jangan sampai torang basang aja kan bilang, jangan sampai torang basang aja kalau memang ada perasaan atau so benci atau ibu ada di sana kita kok ada bilang ini atas sesengaja jo biar cuma mau kasih apa tuh di makanan, jangan, karena yang kasihan adalah anak-anak kita yang mengkonsumsi. Demikian mungkin sedikit so banyak so kan kiranya kita semua bisa menjadi lebih solid dari hari ke hari. Dan sama Ibu S bilang, semoga dari 1 tahun ini boleh menjadi 2 tahun, 3 tahun, dan sampai seterusnya. Amin. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Ananda. Karek. Karek. Ya, lilin sebagai tanda bukti perjalanan SPPG Ya Kak Jum, tiup lilinnya Kak Jum. Kak Jum. Sebelum kita bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang selalu setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami.
Ada rasa syukur dari kami semua keluarga besar SPPG Kodim 1309 Manado, di mana pada hari ini Tuhan sudah memberkati sehingga kami boleh menginjak usia yang pertama. Semoga Tuhan masih ada lagi hari-hari selanjutnya, tahun-tahun selanjutnya, untuk boleh kami menikmati lagi akan pemberian Tuhan lewat pekerjaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kami boleh memperingati lagi ulang tahun yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Oleh karena itu ya Tuhan, bermohonlah kami, kiranya kami semua, baik para pengurus maupun relawan yang ada, semua yang terlibat di dalam dapur Kodim ini, kami semua sehat sempurna dari ujung rambut sampai telapak kaki. Bahkan Tuhan Yesus, di hari-hari kami ya Tuhan, Engkau beri kami tangan terampil mengerjakan setiap pekerjaan kami. Bahkan Tuhan Yesus memberikan kami hikmat, kesabaran, dan ketabahan di dalam menjalankan segala tugas pekerjaan kami. Kami harus bangun pagi-pagi, kami harus bangun ya Tuhan di saat kami masih mengantuk. Bahkan Tuhan Yesus, kami boleh memberikan ya Tuhan akan tenaga kami, di mana sampai pada sore, sampai larut malam, bahkan sampai mau subuh kami harus bekerja. Tetapi ini semua adalah anugerah Tuhan yang terindah bagi hidup kami. Oleh karena itu beri kami hati menerima, beri kami hati sabar, tabah, kuat, karena kami yakin dan percaya semua yang kami lakukan. Anak, pelajar-pelajar yang ada, anak-anak penerima manfaat, sampai pada ibu-ibu hamil dan lanjut usia, dan siapa saja yang boleh menikmati. Biarlah semua yang kami lakukan ini juga akan berbau harum di hadapan Tuhan. Berikan selalu terus hikmat kepada Bapak Presiden Prabowo untuk tetap menjalankan akan program makan bergizi ini Tuhan, sampai di saat Tuhan Yesus selalu menghendaki yang terbaik untuk kehidupan negara dan bangsa kami. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga saat ini secara khusus berdoa buat Ibu Ketua kami, Ibu Mas Loman Tuhan, bahkan juga ya Tuhan untuk ahli gizi, akuntan, dan semua kami yang ada. Engkau berikan kami hikmat, kesabaran, dan ketabahan, sukacita, damai, sejahtera. Dimanapun kami melangkah selalu dijaga Tuhan, apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Makasih banyak Bapak. Kami juga bersyukur tadi Engkau sudah tibakan kami dengan selamat. Maka kami yakin dan percaya selama kami di tempat ini, Tuhan Yesus akan menjaga, melindungi, memberkati kami aman dan damai, bahkan boleh melakukan segala aktivitas selanjutnya dalam penyertaan Tuhan. Dan ketika hari esok, Tuhan Yesus juga akan membawa kami untuk pulang di rumah dalam keadaan selamat. Beri kami persatuan, saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghormati satu dengan yang lain. Terima kasih banyak Bapak. Biarlah semua yang kami lakukan ini boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Bagi keluarga yang kami tinggalkan, Tuhan juga menjaga, melindungi dengan kesehatan, kekuatan, bahkan ya Tuhan perlindungan yang sempurna menjadi milik bagian mereka. Makasih banyak Bapak. Saat ini kami akan menikmati makanan dan minuman. Engkau memberkati tubuh kami layak menerimanya, sehingga ketika boleh menyatu dengan tubuh darah kami boleh menjadi sehat dan kuat untuk memuliakan nama Tuhan dan di dalam bekerja setiap hari. Memberkati yang sudah membuat makanan ini Tuhan, Engkau kembalikan berkat berlimpah dalam hidupnya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Mohon ampun semua salah dan dosa yang kami lakukan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya. Amin. Santi Om Namo. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu sekalian.
Oh, ada plastik. Ambil nasi dulu Kak Ju. Ini ayam saya, jadi Anda rasakan dulu. Masakan Kak Jum. Itu Pak. Semua. Iya, tadi pagi Kak Jum mau masak. Bukan tim persiapan, akuntan. Akuntan yang masak. Karena makan komprengnya kalian. Oh, memang baik sekali Rizky ini. Kita mau lihat Oke. Anda. Biasa story no. Hah? Iya, betul berarti. Masakan Kak Jumi nih. Jarang-jarang akuntan masak semua ya. Jadi kalau tidak enak Itu yang makan. Itu yang masak. Iya. Masakan Kak Jum. Sudah, saya tahu. Torang percaya, enak. Torang percaya, tenang. makan mau batarek.